Oke, selamat siang menjelang sore Jakarta Praise Community Church. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Paskah kepada saudara sekalian. Percaya bahwa Tuhan sudah menang atas maut dan kita sudah dibayar lunas. Jadi kalau kita sudah dibayar lunas, selanjutnya apa? Tuhan pengen kita itu untuk lebih dekat, kita untuk menggandalkan Dia dan juga untuk kita bisa menghidupi firman-Nya di dunia ini. So, gimana cara mulainya? Saya senang saudara bertanya. Di JPCC ini ada kelas yang dinamakan Plan, di mana kita semua bisa bertumbuh di dalam iman dan kita juga bisa belajar bagaimana kita berjalan di dunia ini sebagaimana murid Kristus berjalan di dunia ini. So, pendaftaran sudah dibuka di My JPCC under classes. So, saya berharap, saya mengencourage saudara sekalian untuk kita bisa belajar bersama-sama. Will you do that? Oke. So, hari ini ibadah kita akan dilayani oleh our Associate Pastor of Worship, Pastor Sidney Mohede. Semangat. Udah ibadah ketiga hari ini. Oke, sebelum kita baca ayat hari ini, saya undang saudara sekalian untuk kita bisa bangkit berdiri. Kita akan membacanya. Saya akan membacanya terlebih dahulu, lalu kita akan membacanya bersama-sama. Firman hari ini dibawa dari Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Saya akan baca terlebih dahulu. Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya boleh kebangkitan dari antara orang mati. Kita baca bersama-sama dalam hitungan 1, 2, 3. Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Mari kita masuk ke dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak buat pengorbananmu Tuhan ya Bapak. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sudah bangkit dan Engkau sudah menang buat kami semua Tuhan ya Bapak. Kami percaya Tuhan buat setiap kami tempat ini Tuhan, Engkau ingin pakai Tuhan. Tapi biarlah momen ini Tuhan kami boleh mendengar Engkau Tuhan. Apapun yang ingin Kau katakan, apapun yang Engkau ingin lakukan hari ini, lakukanlah Tuhan ya Bapak. Biarlah hari ini kami pun sebagai satu jemaat di sini Tuhan boleh menyenangkan Kau, boleh menjadi persembahan yang harum ya Tuhan di mata-Mu Tuhan ya Bapa. Dan Roh Kudus, kami percaya bahwa Engkau di sini dan Engkau yang mengambil kontrol untuk kami semuanya. Apapun yang kami nggak bisa kontrol Tuhan, Engkau yang ambil alih Tuhan ya Bapa, supaya Tuhan hari ini kami semua Tuhan boleh Engkau perkatakan Tuhan apa yang ingin Kau katakan buat setiap daripada kami Tuhan. So thank you Bapa, kami siap untuk worship. Kami siap untuk menyembah Engkau, kami siap untuk meninggikan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, amin.
Paskah buat kita semua. Are you guys ready to praise Jesus? Put like a hand. Let's go. Come on, sing with us. Kau jadikan aku ciptaan baru.
Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia pengharapan. Dia perlindungan dan sekali lagi. Come on, lebih dahsyat lagi bagi Tuhan kita, lebih dahsyat lagi bagi Yesus. Haleluya. Seberapa banyak yang yakin dan tahu bahwa Tuhan kita baik? Boleh lambaikan tanganmu. Coba lihat kiri kananmu, katakan, Tuhan kita baik. Dia mengasihi saudara dan saya, amin. Mari kita siapkan hati kita sore hari ini untuk menyembah Dia. Thank you Jesus. Why are you so good to me? Why are you so good to me? You must see a treasure hidden underneath. Why are you so good to me? Oh, this is more than I deserve. This is more than I deserve. Overwhelming grace I could never earn. This is more than I deserve. In the morning I will sing of how you love me. In the evening I will bless your name. It's amazing when I think of the way you save me. Every breath I breathe is for your praise. I love how you love me first. Yes, Lord. I love how you love me first.
call me from the grave, you pull me from the dirt. I love how you love me first. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus,
ucapan syukurmu sore hari ini. Katakan Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan atas keluarga kami. Engkau baik Tuhan atas hidup kami. Engkau baik Tuhan atas pekerjaan kami. Engkau baik Tuhan atas gereja kami. Terpuji namamu Tuhan. Terpuji namamu Yesus. Come on, church, sing it chains are gone. I've been set free. Kita dibebaskan. My God, my Savior has kita sudah ditebus. And like a flood, His mercy reigns. Oh, unending love. Ucapkan syukur. Come on, sing it again. My chains are gone, and I've been set free. My God, my Savior. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Kita sudah ditebus. And like a flood, His mercy reigns. His mercy reigns. Unending love, amazing grace. Like a flood, and like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. I don't know about you, tapi kalau saya setiap kali saya memikirkan
Apa yang Yesus sudah lakukan dalam hidup saya nggak pernah bisa menahan air mata saya. Sebegitu baiknya Tuhan, sebegitu ajaibnya mujizatnya yang mau menebus orang seperti kita. Dia rela membayarnya dengan darahnya, dengan tubuhnya yang dipaku di kayu salib. What amazing grace, what amazing love, what a miracle. Engkau mengambil kami yang seharusnya mati, yang seharusnya terpisahkan daripada Engkau, and yet karena kasih-Mu yang sangat luar biasa bagi kami, Bapa, Engkau mengirimkan putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, sehingga Engkau rela mati bagi kami dan menjadi pengganti bagi dosa kami. Aku berdoa Tuhan, jangan pernah we take your sacrifice for granted, oh God. Oh Tuhan, jangan pernah kami menyia-nyiakan semua pengorbanan-Mu bagi kami. Kalau hari ini kami bisa datang ke gereja, bisa bernyanyi bersama, bisa ada dalam atmosfer seperti ini, aku berdoa Tuhan, we never take this for granted, oh God, that we are here simply because you love us, simply because you love us first. Bukan kami Tuhan yang hebat, bukan kami yang memampukan kami menjadi pelayan-Mu, menjadi jemaat di sebuah gereja. Bukan karena kami rohani, bukan karena kami diurapi, atau bukan karena kami hebat atau apapun Tuhan. But it's all your amazing grace. Your amazing grace, God. Bantu kami Tuhan, agar kami selalu mengingat the power of your resurrection in our lives. We thank you, we worship you. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, mengucapkan syukur, dan semuanya yang percaya bersama-sama katakan amin, 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 amin. Come on, come on, come on. Oh Yesus, Kau baik. Oh Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk setiap teman-teman yang sudah melayani, baik di atas mimbar, teman-teman yang melayani yang tidak kelihatan sekalipun. 3 kebaktian mereka sudah datang dari sejak pagi hari. You guys are amazing. Thank you so much. Thank you teman-teman. Sebelum saudara duduk, lihat kiri kanan saudara, katakan, aku menyembah Tuhan yang hidup karena Dia sudah bangkit. Yes. Silakan duduk Bapak dan Ibu sekalian. Shalom. Selamat Paskah semuanya. Semua dalam keadaan yang baik? Yes. Saya setiap kali dalam atmosfer penyembahan seperti tadi, kayaknya nggak kepingin berkhotbah, kepinginnya terus menyembah Tuhan. Overwhelm is the proper word, but the proper response selalu adalah penyembahan, karena Tuhan kita sangat amat baik dan Dia sangat layak untuk dipuji, disembah. Amin. Berapa banyak dari saudara yang sangat mengucap syukur atas pengorbanan Yesus dalam hidupmu? Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Come on. No, jangan jadikan ini sebuah ritual agamawi saja. Saudara datang ke gereja, apalagi ini Paskah. Mungkin terakhir kali saudara datang ke gereja adalah Natal bulan Desember lalu. It's okay. You're still welcome here. This is the place where we come to worship God. Tapi hari ini judul khotbah saya, kalau Jumat kemarin judulnya adalah From Crown to Thorns. Hari ini judul khotbah saya adalah From Death to Life, dari kematian menuju kepada kehidupan. Ada seorang bernama Jaroslav Pelikan, seorang scholar, seorang Christian historian, dia ahli sejarah kekristenan. Dia pernah menulis kata-kata ini, if Christ is risen, jika Kristus bangkit, nothing else matters.
Tidak ada yang lebih penting daripada kebangkitan daripada Tuhan kita Yesus. Dan dia juga tuliskan begini, and if Christ is not risen, jika Kristus tidak bangkit, then nothing else matters. Berarti semua yang kita kerjakan, semua kehidupan ini, semuanya sia-sia, tidak ada artinya. Kebangkitan Kristus, apa yang kita celebrate dalam Paskah ini, this is not about Easter bunny atau mencari telur yang hilang disembunyikan dan lain sebagainya. Tapi hari ini kita merayakan kebangkitan daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang tadinya di hari Jumat dia mati di kayu salib. Tetapi hari ini he does not end his ministry dalam sebuah kematian, tetapi dia mengakhirinya dengan sebuah kehidupan yang baru, dengan sebuah kebangkitan. Kebangkitan Kristus bukanlah sebuah cerita agama saja atau fiksi atau bahkan dongeng seperti yang banyak orang katakan, terutama di zaman sekarang. It doesn't make sense, Pastor. Yang namanya orang bangkit itu enggak masuk akal, tidak ada logikanya. Memang benar, itu sebabnya dia Tuhan. Karena kita semua taunya tentang kebangkitan dari kematian itu cuma dari film-film Hollywood, yaitu zombie-zombian. Iya kan? Sehingga kita berpikir bahwa itu yang terjadi dengan Yesus. No. Dia adalah Tuhan. Dan kebangkitan Yesus ini mengubah seluruh kehidupan dan sejarah manusia. It's a historical fact. Didokumentasikan oleh begitu banyak pihak. Catatan sejarah menunjukkan bahwa the early Christian di gereja mula-mula ada begitu banyak orang-orang pengikut Kristus rela. Mereka rela dianiaya, bahkan sampai mati yang mengenaskan daripada mereka menyangkal keyakinan mereka akan kebangkitan daripada Kristus. 2000 tahun ada begitu banyak orang yang rela mati. Dan saya percaya mereka rela mati bukan karena sebuah kebohongan, tapi mereka rela mati karena ini sebuah kebenaran bahwa Yesus Kristus bangkit dari kematian. Rasul Paulus menuliskan begini, karena ini menjadi inti daripada iman kita, iman kekristenan kita. 1 Korintus 15, dan kalau seandainya Kristus tidak dihidupkan kembali dari kematian, maka tidak ada gunanya kami memberitakan apa-apa. Gak ada gunanya saya berkhotbah hari ini. Dan tidak ada gunanya juga kalian percaya, tidak ada gunanya saudara datang di gereja hari ini. Sebab kepercayaanmu itu tidak mempunyai dasar apa-apa jika kita tidak percaya bahwa Yesus Kristus bangkit dari kubur. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan ini. Kenapa kebangkitan Yesus itu sangat penting bagi kita? Dan kenapa dampaknya itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita hari ini? Karena saya tahu bahwa di zaman modern ini kita hidup dalam dunia yang penuh dengan pergumulan. Kita hidup dalam dunia yang penuh dengan kerapuhan, kekecewaan, dan kekhawatiran. Kebangkitan Kristus, the resurrection of Jesus, membawa pengharapan yang luar biasa bagi saudara dan saya. Karena artinya kuasa kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa ada jalan keluar dari semua kesulitan dan kegagalan kita di dalam kehidupan yang sementara ini. There is a way out. Ada pengharapan, ada masa depan yang baru yang ditawarkan oleh Yesus. Dan dampaknya apa? Karena Yesus sudah mengalahkan kematian dan bangkit dari kubur. Ini membuktikan bahwa saudara dan saya yang percaya kepadanya, kita pun mempunyai kesempatan dan pilihan supaya hidup kita pun dipulihkan bersama dengan Dia. Supaya kita pun bisa bangkit bersama dengan Dia. Supaya segala sesuatu yang mati, yang tadinya kelihatannya impossible, ternyata menjadi mungkin bersama dengan Yesus. Nah, Roma 10 kita tahu ayat-ayat ini. Ayat 9 dan 10. Sebab jika engkau mengaku dengan mulutmu, ini biasanya kita kutip pada saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka engkau akan, come on help me out church, maka engkau akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan. Keselamatan saudara dan saya didasari oleh dua kebenaran ini. Bahwa kita mengaku dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Berapa banyak saudara percaya Yesus adalah Tuhan?
Do you believe it? So many Christians believe. Yes, itu sebabnya mereka namanya Kristen, pengikut Kristus. Kristus adalah Tuhan. Tetapi yang kedua ini penting. Bukan cuma sekedar aku percaya Yesus adalah Tuhan, tetapi aku percaya bahwa Yesus pun telah dibangkitkan dari orang mati. Nah, saya menemukan ada banyak orang yang menyebut dirinya Kristen, tetapi mereka tidak mempercayai atau kurang percaya, masih meragukan akan kebangkitan Kristus. Keselamatan kita bertumpu kepada kedua pengakuan tersebut. Rasul Paulus mengatakan begini, ayat ketiga, pasal Filipi 3 ayat 10 dan 11. Dia berkata begini, yang ku kehendaki, what I want, ialah mengenal dia, to know him, dan mengenal kuasa kebangkitannya, the power of his resurrection, dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku, perhatikan ini, supaya aku bisa menjadi serupa dengan dia. That I can be conformed to his image dalam kematiannya, supaya aku akhirnya apa? Beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini adalah dasar daripada iman kita. Bahwa saya mau mengenal Tuhan Yesus dalam saya mengikuti dia. Dan kalau saudara menyebut diri saudara orang Kristen, artinya saudara memutuskan untuk menjadi pengikut dia, betul? Saudara mau mengikuti Yesus. Itu arti dan makna daripada Christians, followers of Christ. Nah, jika saudara berkata, aku mau mengikuti Tuhan Yesus, artinya saudara sedang berkata seperti Paulus, saudara ingin mengenal dia dan juga mengenal the power of his resurrection. Bahwa dalam kebangkitannya ada kuasanya. Nah, Paulus adalah bukti yang luar biasa tentang bagaimana seseorang hidupnya bisa diubahkan sedemikian rupa, ditransformasikan sedemikian rupa oleh kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Paulus yang tadinya adalah seorang Farisi, ahli daripada Taurat, tapi dia sangat membenci pengikut-pengikut Kristus, dia membenci Yesus dan pengajarannya. Dan Paulus bahkan dulunya sebelum dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, memburu para murid-murid Tuhan Yesus dan membunuh mereka. That was his thing. Itu yang dia lakukan selama beberapa waktu. Tetapi dia mengalami sebuah perjumpaan yang secara mujizat, dia berjumpa dengan the risen Christ dalam sebuah penampakan dalam jalan di Damaskus, dan dia berubah total. Itu sebabnya saya selalu bilang begini, jika saudara berjumpa, benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, saudara akan diubahkan. Tetapi sebaliknya, jika saudara berkata bahwa saudara sudah mengikuti Tuhan Yesus puluhan tahun sekalipun, jika tidak ada perubahan, artinya saudara belum berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena semua yang benar-benar berjumpa, encounter, to have a life, a relationship with Christ, pasti akan diubahkan. Dan ini yang Paulus tuliskan, yang ku kehendaki ialah mengenal Yesus dan mengenal kuasa kebangkitannya, the power of his resurrection. Dia berkata begini, perhatikan, ini Paulus yang hidupnya sudah ditransformasikan. Dari yang tadinya memusuhi Kristus, memusuhi para pengikut Kristus, dia malah berkata begini, 1 Korintus 15, dan seandainya Kristus tidak dibangkitkan kembali, what a change. Seandainya Kristus tidak dibangkitkan kembali, percuma saja keyakinan kita. Dan kita masih dikuasai oleh dosa. Seandainya tidak ada kebangkitan, berarti saudara-saudari kita yang mati dalam keadaan percaya kepada Kristus juga sudah binasa. Saudara-saudari yang dia bunuh dalam beberapa tahun sebelumnya. Seandainya pengharapan kita kepada Kristus hanya berlaku untuk kehidupan ini saja. Ada begitu banyak orang Kristen, pengikut Kristus yang pengharapannya hanya di dunia ini. Banyak orang Kristen di zaman sekarang yang datang ke gereja menerima Tuhan Yesus hanya demi berkat dan berkat dan berkat saja. Pengharapannya di dunia. Dan dia berkata begini, seandainya pengharapan kita kepada Kristus hanya berlaku untuk hidup di dunia ini saja, kita orang paling malang di antara semua manusia. Tetapi sesungguhnya, perhatikan, dan ini yang dia percayai,
Ini yang menjadi landasan iman dia dan semua apa yang dia lakukan dalam pelayanannya. Tetapi sesungguhnya Kristus sudah dihidupkan kembali dari antara orang mati. Ada amin? Itulah yang menjadi apa? Come on. Menjadi jaminan bahwa orang-orang lain yang sudah mati juga pasti akan dihidupkan kembali. On a side note, saya mau gereja kita bukan cuman kalau kita baca ayat tuh biasanya kita cuman lihat daripada screen. Saya mau kita mempunyai tabiat yang baru, habit yang baru. Setiap kali membaca Alkitab, saya mau teman-teman membuka Alkitab kalian juga. Yang iya di sini cuma 5 orang. Come on, church. Saya tidak mau saudara cuman sekedar makan atau disuap oleh para pengajar dan para pendeta, tapi saya mau saudara juga membukanya, membacanya dengan sendiri. Is that okay? Ya, cuman 5 row di depan aja yang mau. Inilah kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Kuasa kebangkitannya bukan cuma sekedar menyelamatkan saudara, tetapi kuasa kebangkitannya juga sanggup untuk memulihkan yang sudah mati dan memberikan tujuan dan pengharapan yang baru. Ada jaminan. It's pre-approved. Bahwa saudara dan saya jika kita percaya kepada Tuhan Yesus, percaya bahwa dia dibangkitkan, it's pre-approved. Jaminan bahwa saya pun bisa mempunyai kehidupan yang baru. Gak ada yang merasa ini sebuah kabar baik ya. Wow. See, I think we've been so used to being a Christian and coming to church. Sehingga kita tidak mengerti betapa powerfulnya revelation ini dan foundation ini. That I get to have a new life with Christ. Bahwa saya yang berdiri di depan saudara ini adalah karya daripada kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. I am the reason why I am here. Bisa berbicara di depan saudara, bisa dipakai oleh Tuhan. Bukan karena saya hebat, bukan karena saya bisa nulis lagu rohani atau bisa bernyanyi, rekaman lagu, bukan. Saya bisa ada di depan saudara, melayani seperti ini selama 35 tahun. Itu semua karena Yesus Kristus mati di kayu salib buat saya dan dia bangkit untuk saya. Saudara bisa datang ke gereja hari ini. Saya tidak peduli kalau saudara berkata, oh aku udah Kristen sejak lahir. Saya tidak peduli kalau saudara berkata, oh saya sudah ke gereja puluhan tahun pastor. No. Listen to me carefully. It's not because you are good, but it's because He is good to us. Dan kalau kita nggak pernah punya this mindset, this heart, dalam setiap detik kehidupan kita, saya takutnya kita hanya menjadi orang Kristen profesional saja. Yang datang, menyanyikan lagu rohani, mendengarkan firman, di screenshot semua ayat yang ada dan di post dalam sosial media karena itu yang keren untuk dilakukan. Tetapi kita tidak melakukan atau menjalani kehidupan yang seharusnya kita lakukan bersama dengan Dia. Upah dosa adalah maut. Akibat dari dosa adalah kematian. Kematian kita ada karena dosa. Cepat atau lambat, dengarkan saya baik-baik. Sooner or later, we're all gonna die. Shalom. Damai Yesus menyertaimu. This is the truth. Tidak ada satupun dari kita yang bisa luput daripada kematian. Karena apa? Karena dosa. Tetapi itu sebabnya Yesus tahu jika dosa dituntaskan, maka kematian pun akan hilang. Tubuh jasmani kita boleh mati, tetapi kita bisa mendapatkan kehidupan yang kekal bersama dengan Dia. Inti daripada kebangkitan Tuhan Yesus adalah bukan cuma sekedar Yesus yang bangkit dari kematian, tetapi kebangkitannya menandakan bahwa Allah juga membangkitkan saudara dan saya dan seluruh ciptaannya. And this is the message hari ini.
bahwa melalui kebangkitan Yesus, semua katakan semua yang mati dapat hidup kembali. Ini kabar baiknya. This is the good news. Yesus rela mati buat saudara dan saya, bukan untuk supaya saudara datang ke gereja setiap hari Minggu saja, tetapi supaya saudara dan saya bisa turut hidup bersama dengan Dia. Wow, ini kebaktian yang paling berat sepertinya ya. Kebaktian ini jam 3 ya. Oh, pantesan udah jam 3:30, makanya semuanya berat. This is the good news, church. Dosa tidak berkuasa lagi atas kita dalam Kristus Yesus. Kuasa kebangkitannya membuktikan bahwa Yesus adalah benar-benar anak Allah. That He is God. Mengapa kebangkitan Yesus penting? Karena itu, jika Yesus nggak bangkit, nggak ada bukti bahwa Dia adalah anak Allah. He is God. Bahkan pemerintah Romawi pun tidak bisa memproduce jenazah atau mayatnya Yesus untuk menunjukkan bahwa enggak, yang kalian nih dia udah mati loh. They cannot prove that karena Yesus benar-benar bangkit. Dan karena itu, karena keyakinan itu saya percaya, oke, Tuhan yang aku sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang aku layani sejak aku umur 17 tahun, 35 tahun yang lalu adalah Tuhan yang hidup dalam kehidupanku. Dan kalau Dia bisa membangkitkan orang mati, artinya hidupku pun bisa diubahkan dan mempunyai pengharapan yang baru. 1 Petrus 1 ayat 3 mengatakan begini, terpujilah Allah Bapa dari penguasa kita, Kristus Yesus. Oleh karena belas kasihannya yang luar biasa, Dia memberikan hidup yang baru kepada kita melalui anaknya yang sudah bangkit dari kematian. Sehingga kita, saudara dan saya, perhatikan ini. Sehingga kita memiliki harapan yang pasti. Harapan yang pasti berdasarkan kebangkitan Yesus. This is why His resurrection is so important. Roma 6 mengatakan begini, sebab Yesus mati, yakni Dia mati terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya. Dia berkuasa atas dosa satu kali untuk selama-lamanya. Namun Dia gak sekedar mati, namun Dia juga hidup, yakni Dia hidup bagi Allah. This is so powerful. Yesus yang hidup memberikan kepada saudara dan saya hari ini di tahun 2025, 2000 tahun kemudian, memberikan pilihan untuk supaya saudara dan saya bisa lepas dari kutukan dosa dan lepas dari kutukan maut. Sehingga kita bisa dipulihkan kembali setiap hari, setiap menit, setiap detik. Kita bisa mempunyai pengharapan yang baru bersama dengan Dia. Jaminan yang pasti yang berdasarkan dengan kebangkitan Yesus. Saya tulisnya begini, kuasa kebangkitan Kristus mengalahkan kematian. Kebangkitan Kristus mengampuni dosa, memberi kehidupan baru, memberi pengharapan. Dan, nah ini penting juga, kebangkitan Kristus memulihkan, merestorasi, menyembuhkan kembali semua kehidupan yang hancur. Now I know I'm speaking to some of you here today, yang mungkin saudara sudah datang ke gereja hari ini dengan masa lalu yang mungkin sudah hancur. Saudara mungkin datang hari ini duduk dalam gereja, dalam kebaktian ini dengan perasaan malu atas semua dosa-dosa yang sudah saudara lakukan. Tetapi karena ini hari Paskah, saudara berpikir, saya harus ke gereja. Listen to me carefully. Ada harapan baru buat saudara. Karena semua yang mati, Tuhan Yesus bisa bangkitkan kembali. Semua melalui kebangkitan Yesus, semua yang mati dapat hidup kembali. Kalau saudara lupa apapun yang saya katakan, kalau saudara mau tidur hari ini, it's okay, silakan tidur. But remember this, melalui kebangkitan Kristus, semua yang mati dapat hidup kembali. There is restoration. Ada pemulihan yang bisa kita dapatkan hari ini. Kebangkitan Yesus kuasanya bisa
menyembuhkan dan bisa memperbaiki semua hubungan yang rusak, semua finance yang sudah mati, keuangan yang mati, hubungan yang sudah mati, pernikahan atau keluarga saudara yang saudara-saudara anggap gagal. Yesus bisa menyembuhkan dan memulihkan, merestorasi itu semua. Nah, izinkan saya membacakan dari kitab Yohanes pasal 21. Karena dalam kitab Yohanes pasal 21 ini ada sebuah cerita, gambaran yang indah tentang kuasa pemulihan dan juga dalam kebangkitan Kristus. Terutama ini kisahnya adalah tentang Rasul Petrus. Nah, untuk konteksnya, kisah ini di Yohanes 21 adalah kejadian sesudah Yesus disalibkan dan sesudah Yesus bangkit kembali. Bahkan Yesus sudah menampakkan dirinya 2 kali sebelum akhirnya dia akan menunjukkan dirinya kembali. Dan pada waktu itu para murid-murid Yesus semuanya sudah agak sedikit gak punya harapan, tidak mempunyai masa depan. Dan seperti kebanyakan orang yang tidak mempunyai tujuan, mereka biasanya kembali untuk melakukan hal-hal yang di masa lalu. Betul? Para rasul akhirnya kembali menjadi penjala ikan yang tadinya diminta oleh Yesus menjadi penjala jiwa. Mereka akhirnya kembali, guru kita sudah mati, gak ada pengharapan. Mari kita kembali menjala ikan saja. Dan ini yang terjadi dalam Yohanes 21. Mari kita baca ayat yang keempat. Saudara buka ayatnya di handphone saudara masing-masing kalau saudara bisa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Jadi mereka did not recognize Jesus karena mereka ada di tengah-tengah danau. Kata Yesus kepada mereka, Yesus berteriak, "Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan?" Jawab mereka, "Tidak." Lalu Yesus berkata kepada mereka, ini mujizatnya. Mungkin saudara sudah pernah dengar mujizat ini. "Tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu, maka kamu akan mendapatnya." Mereka pun, para murid Yesus, menebarkannya dan mereka tidak dapat menarik jala mereka lagi karena begitu banyaknya ikan. Lalu murid yang dikasih Yesus itu, perhatikan, ini adalah kitab Yohanes. Berarti sang penulis, yaitu murid yang dikasih Yesus menyebut dirinya murid yang dikasih Yesus. Lalu murid yang dikasih Yesus, Yohanes itu berkata kepada Petrus, dia berkata begini, Pet, itu Tuhan." Ini kalau saya bisa interpretasi sendiri ya, itu Tuhan. Nah, ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, remember, mereka tidak recognize bahwa itu Yesus yang sudah bangkit. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya karena ia tidak berpakaian waktu lagi menjala ikan. Lalu apa firman Tuhan katakan? Ia terjun ke dalam danau. He went swimming toward Jesus. Nah, perhatikan, sebelum kejadian ini, sebelum Yesus disalibkan, ada sebuah kejadian di mana Petrus menyangkal bahwa Yesus adalah gurunya. Saudara pasti sudah dengar. 3 kali dia menyangkal, setiap kali ditanya oleh orang-orang sekitarnya. Dan ini yang terjadi. Pada waktu itu Petrus was filled with shame. Dia penuh dengan penyesalan bahwa dia menyangkal sang guru di saat Yesus akan disalibkan. Ini gambaran yang indah buat saya. Bahwa Petrus, meskipun dia dipenuhi oleh rasa malu, dipenuhi oleh penyesalan, tetapi waktu dia sadar bahwa itu adalah sang guru yang ada di pinggir danau, perhatikan apa yang dia lakukan. Dia malah memakai bajunya dan langsung lompat terjun untuk menghampiri Tuhan. Bukannya melari, bukannya menghindar. Coba perhatikan, berapa banyak dari kita saat kita masuk dalam dosa, kita jatuh dalam dosa, saat kita masuk ke dalam pelanggaran, berapa banyak dari kita yang bersembunyi di balik semua rasa malu kita. Tidak ada dari kita yang berani mendekat kepada Tuhan. Tetapi Petrus sangat berbeda. Petrus malah langsung terjun ke danau. Dia langsung menghampiri Tuhan Yesus. What a beautiful picture daripada pemulihan dan restorasi. Ayat berikutnya, ayat 8. Kemudian murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 100 meter saja. Dan mereka menarik jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka sampai ke tepi daripada danau tersebut. Mereka melihat, apa di situ tulisnya?
api arang dan di atasnya ada ikan dan roti. Saya mau saudara melihat kata api arang di sini karena ini sangat penting. Mungkin ada gambar yang bisa dikeluarkan di mana Yesus ngumpul dengan para muridnya dengan sebuah api arang. Kata api arang antrakia itu hanya muncul 2 kali dalam perjanjian baru. Dan dua kalinya dia muncul itu berhubungan dengan Rasul Petrus. Kita baca dalam beberapa ayat sebelumnya, dalam beberapa pasal sebelumnya. Dalam Yohanes 18 dikatakan begini. Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait telah menyalakan apa? Api arang, antrakia. Sebab udara dingin waktu itu dan mereka berdiri menghangatkan badan di situ. Juga Petrus di situ berdiri menghangatkan badan bersama dengan mereka. Lompat ke ayat 25. Simon Petrus masih berdiri dan menghangatkan badan. Dan kata orang di situ kepadanya, bukankah engkau juga salah seorang muridnya? Petrus menyangkalnya, katanya, bukan. Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong oleh Petrus, bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia? Petrus pun menyangkalnya lagi dan seketika itu juga berkokoklah ayam. 3 kali, mungkin gambarnya bisa dikeluarkan juga. Ada 2 momen yang berbeda, tapi yang mempunyai satu kesamaan, yaitu api arang yang ada. 3 kali Petrus menyangkal Tuhan Yesus seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebelumnya. Dia diliputi oleh rasa penyesalan yang sangat luar biasa. Nah, Injil mencatat momen ini sebagai momen terendah, momen kesedihan dan penyesalan bagi Petrus. Dan perhatikan, ada sebuah pengulangan secara detail dan spesifik tentang api arang tersebut. Menunjukkan sebuah hubungan yang kuat antara momen terendah Petrus pada waktu dia menyangkal Tuhan Yesus kepada momen di mana Petrus dipulihkan oleh Tuhan. Dan ini bukan kebetulan, I can picture it. Pada waktu Petrus berenang sampai di tepi menemukan Yesus sudah mempersiapkan sarapan dengan api unggun. Itu kalau di film-film, ini interpretasi saya ya, bukan Alkitab. Itu kayak kalau di film-film itu ada flashback waktu dia melihat api unggun. I know this scene, I know this atmosphere. Kapan ya? Oh, ada api unggun. Waktu itu menyangkal Tuhan Yesus. Kira-kira Yesus tahu nggak bahwa Petrus menyangkal? Tahu. Dan Yesus merekreasi ulang adegan ini dengan api unggun yang dia tunjukkan kepada Petrus. Bukan untuk menghukum Petrus, tetapi untuk menunjukkan bahwa aku ada di sini untuk memulihkan engkau. What a beautiful picture. Saya yakin Petrus pun sadar makna daripada api arang tersebut. Tetapi Yesus dengan kelemah lembutannya, dengan kasihnya, dengan anugerahnya, dia memakai situasi ini bukan untuk menunjukkan betapa gagalnya Petrus, tetapi malah untuk menunjukkan aku ada untuk bisa memberikan kepadamu kehidupan dan pengharapan yang baru. Kita kembali kepada perjumpaan Petrus di danau, karena setelah itu Yesus ngobrol dengan Petrus. Ayat 17 di pasal yang ke-21, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Yesus bertanya 3 kali kepada Petrus, Simon, anak Yohanes, do you love me? Apakah engkau mengasihiku? Petrus pun merasa sedih karena Yesus berkata 3 kali. 3 kali Yesus bertanya, do you love me? Karena apa? Petrus menyangkal dia pun 3 kali jumlahnya. Dikatakan Petrus merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus berkata kepadanya, Tuhan, I can imagine his heart. Petrus berkata begini, Tuhan, engkau tahu segalanya. Bahkan aku yakin engkau tahu aku sudah menyesali perbuatanku dengan menyangkal. Engkau tahu segalanya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dan kata Yesus kepadanya, peliharalah domba-dombaku. Feed my sheep. Saya minta teman-teman praise and worship untuk naik ke
mimbar. Dengarkan saya baik-baik. Yesus berkata dalam momen pemulihannya, in this restoration, Yesus berkata kepada Petrus, if you truly love me, then feed my sheep. Setelah adanya pemulihan dalam kehidupan saudara dan saya, Tuhan pasti memberikan sebuah tujuan, sebuah makna yang baru bagi saudara dan saya. I remember waktu saya umur 17 tahun, 35 tahun yang lalu, it seems like forever ago, I said yes atas panggilan Tuhan. Dan waktu itu mungkin teman-teman pernah dengar, tapi umur 16 tahun saya sudah mengalami kehidupan yang sangat berbeda dengan sekarang. I was already in jail pada saat saya umur 16 tahun. Gak kelihatan hari ini karena saya sudah dipenuhi oleh urapan Tuhan memang. Tapi pada zaman itu I was a different person. Tetapi hanya oleh karena kasih anugerah Tuhan Yesus. Pada saat saya menerima, Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada satu pemulihan, restorasi yang terjadi. And after every restoration, there always comes purpose. Selalu ada purpose. Selalu ada tujuan yang baru. Saya gak tahu situasi saudara hari ini. Mungkin saudara berpikir, pastor gak tahu sih hidup saya seperti apa. Pastor gak tahu seberapa besarnya rasa malu saya atas kegagalan dan dosa saya. But I'm here to tell you today, Yesus yang sama yang memberikan pemulihan kepada Petrus, memberikan pemulihan kepada Paulus, memberikan pemulihan kepada Sydney. Yesus yang sama ada di sini. Dan dia pun menawarkan pemulihan yang sama kepada saudara. Dia bisa membuat semua yang mati dihidupkan kembali untuk kemuliaannya. But he's not finished. He's not finished. Yesus melanjutkan dengan ayat berikutnya, ayat 18. Sesungguhnya aku berkatamu, dia katakan kepada Petrus, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan berjalan kemana saja engkau kehendaki. Artinya right now, you can do what you want, say what you want, it's your life. Tetapi nanti kalau engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus kata-kata yang sama yang dia berikan. Come and follow me. Mari, ikutlah aku. Come, follow me. Surrender your will and do what I say. Come and follow me. Dua hal yang saya pelajari dari Yohanes 21 ini. Yang pertama adalah ini. Jangan sembunyikan kegagalan saudara. Tapi bawalah kepada Tuhan Yesus untuk dipulihkan hari ini. Tidak ada satupun dari kita yang tidak pernah gagal. Saya tahu semua dari kita penuh dengan kegagalan. Holy Spirit speaking right now. I see some of you right now sedang dijamah oleh Tuhan. Jangan sembunyikan kegagalanmu seperti Petrus. Dia malah lompat ke dalam danau. Dia malah langsung lari berenang menghampiri Tuhan Yesus. Bahkan dalam penyesalannya, bahkan dalam kegagalannya hari ini, I pray jangan sembunyi dari kegagalan dan rasa malu saudara. Karena Yesus ada di tengah-tengah kita with arms wide open buat saudara dan saya. Yang kedua, yang ini yang saya pelajari dari Yohanes 21. Belajar untuk menyerahkan keinginan saya, kemauan saya. It's what I want, God.
it's what I need, it's what I'm asking for. Tetapi belajar untuk menyerahkan menjadi let your will be done. 35 tahun ini saya belajar untuk menghidupi itu. Semua lagu yang saya tulis, semua lirik yang saya tulis, semua mempunyai benang merah yang sama. Bahwa saya ada, itu semua karena anugerah daripada Tuhan. Bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Everything. I have nothing to boast. Saya nggak punya apapun yang bisa saya banggakan selain kematian dan kebangkitan Kristus dalam hidup saya. I have nothing. Saya mungkin di JPCC pengkhotbah yang paling takut untuk berkhotbah karena saya tahu saya nggak layak. Saya bukan pendeta pastor JPCC yang paling pintar. Tapi yang saya miliki cuma satu. I just want to surrender to God. Aku mau berserah. Apapun yang Tuhan minta. Pada waktu Tuhan berkata, come and follow me. Saya dengan cepat berkata, ya Tuhan. Apapun yang Tuhan minta. Meskipun kadangkala, bukan kadangkala, meskipun seringkali yang Tuhan minta itu membuat kita sangat tidak nyaman. Tetapi saya sadar bahwa kebaikan Tuhan yang Tuhan persediakan buat saudara dan saya bukanlah comfort, bukanlah blessing yang seperti kita bayangkan. Posisi, harta, kekayaan dan lain sebagainya. Itu yang dunia tawarkan. Tetapi yang Yesus tawarkan is a relationship with Him. That the reward of surrender is more of Jesus. Nothing else. Nothing else. Mengapa kebangkitan itu sangat penting? Karena kebangkitan Yesus adalah bukti utama bahwa kita mempunyai Tuhan yang personal, yang sangat mencintai saya dan saudara. He proved it. He proved it dengan memberikan anaknya mati di kayu salib, bangkit buat saudara. Karena kebangkitan Tuhan Yesus adalah bukti bahwa maut sudah dikalahkan. Saudara dan saya tidak perlu lagi tunduk kepada kuasa dosa. Tidak perlu lagi tunduk. Bukan berarti kita nggak akan pernah berdosa. Om pun masih berdosa, Bapak dan Ibu sekalian. Tetapi saya tahu saya tidak perlu lagi tunduk kepada kuasa dosa. Karena yang harus saya lakukan cuma kembali tadi. Saya nggak mau sembunyi dengan semua kegagalan saya. Setiap kali saya terjatuh, setiap kali saya tergeletak, all I have to do is come in His presence dan berkata, I worship you, Almighty God. There is none like you. Aku mengakui semua kesalahanku. And the great news, the good news, kabar baiknya adalah Dia mau mengampuni kita senantiasa. Dia mau menerima kita. Dia mau merestorasi kita sama seperti Dia merestorasi Paulus, merestorasi Petrus, merestorasi saya. He wants to do it for you and you and you and you di hari Paskah ini. So how can you? Bagaimana mungkin kita take this for granted? Bagaimana mungkin? Karena apa yang Yesus lakukan buat saudara dan saya gak masuk logika, gak masuk akal. But He did it. Karena Dia sangat mencintai saudara dan saya. Tutup Alkitab saudara. Hampiri Dia. My chains are gone. I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And life
chains are gone. My chains are gone. I've been set free. I've been set free. Terima kasih oh Yesus. Terima kasih oh Tuhan. Like a flood, His mercy reigns. Oh, amazing grace. Amazing grace. Hari ini, jika engkau tahu bahwa pesan firman Tuhan ini adalah untuk dirimu, tidak perlu hiraukan di kiri atau kananmu. Holy Spirit, I know, I can see it from here. Roh Kudus berbicara kepada beberapa saudara hari ini, saat ini. I can see it from here. Kalau hari ini engkau ingin membuat keputusan, Tuhan ini aku. Aku membawa semua kegagalan, aku membawa semua rasa malu, my shame, my guilt. Aku mau meletakkannya di kakimu. Dan aku tahu Tuhan, oleh kuasa kebangkitanmu, engkau sanggup, lebih dari sanggup, untuk memulihkan dan merestorasi semua yang sudah mati. Engkau bisa hidupkan kembali. Semua impianku yang sudah lama mati, engkau bangkitkan kembali. Semua hubungan, pernikahan, relationships demi relationships yang mungkin aku anggap sudah mati, engkau sanggup menghidupkannya kembali. Semua impian untuk masa depan yang sudah aku anggap gagal, engkau sanggup merestorasikannya kembali in the name of Jesus. Kalau engkau adalah orangnya, engkau memutuskan hari ini untuk menjawab permintaan Tuhan, come and follow me. Kalau engkau mau mengikuti Tuhan Yesus, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan right now in the name of Jesus. Angkat tanganmu, angkat tanganmu, angkat tanganmu. So many of you dalam kebaktian ini, so many of you, wow, so many of you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan, engkau melihat setiap tangan yang terangkat Bapa. Tuhan, kami tidak mau lagi cuma sekedar main kebaktian atau gereja-gerejaan Tuhan. Yang kami inginkan adalah kehidupan, hidup intim, hidup dengan berhubungan dengan Engkau Yesus. We want to follow you Jesus. Dan kami bisa lakukan ini hanya karena kuasa daripada kebangkitan-Mu saja Tuhan. Yang mengampuni kami, yang telah mematahkan kuasa daripada kematian dan dosa. Kuasa yang bisa memulihkan segala sesuatu yang mati dan gagal menjadi hidup kembali. Hari ini Tuhan, Kau melihat setiap tangan yang terangkat. Kami tidak mau bersembunyi di balik rasa malu kami. Tapi kami malah mau menghampiri Engkau Yesus dengan berani, dengan boldness. Dan berkata, inilah aku Tuhan. Ampuni aku dari segala dosaku. Jadikan aku ciptaan yang baru bersama dengan kebangkitan-Mu Tuhan Yesus. Sehingga hidupku bukan cuma sekedar datang ke gereja, tetapi hidupku sungguh-sungguh mengikuti Engkau dan firman-Mu Tuhan. Hari ini kami menyatakan Engkau adalah Tuhan. Hari ini kami menyatakan bahwa Engkau sungguh-sungguh bangkit kembali dari kematian dan Engkau hidup untuk selama-lamanya. We thank you and we praise you. Di dalam nama Yesus Kristus, semuanya yang percaya bersama-sama katakan amin. Amin, amin. Sebab Dia hidup, katakan ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup, aku tidak gentar. Ku tak gentar. Sebab aku tahu Ku tak Kau pegang hari esok. We believe it.
on church. He is risen. He's risen. Dia bangkit. Kita menyembah Tuhan yang hidup. Wow. Wow. Amazing, amazing. What an amazing Paskah. Wow. Dan saya juga mau mengucapkan selamat bagi saudara semua yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mark today, saudara. Mark today. Ini adalah hari yang spesial bagi saudara. Karena sejak hari ini saudara tidak akan sama seperti sebelumnya. Saudara menjadi ciptaan yang baru dalam Dia. Amen. Kuasa kebangkitannya yang membangkitkan Yesus akan menyertai saudara. Mulai saat ini dan seterusnya. Amen, saudara. Dan saudara, saya mau menganjurkan beberapa langkah yang saudara bisa ambil untuk bertumbuh dalam iman saudara. Yang pertama, saudara bisa mulai mendapatkan suatu Alkitab, baik fisik atau bisa download melalui digital. Saudara bisa mulai membaca, mulai mengenal pribadi Yesus yang luar biasa ini. Ya, saudara bisa mulai membaca, mulai mengenal. Dan kedua, saudara bisa mulai tertanam. Bila saudara belum mau menjadikan gereja JPCC sebagai rumah saudara, di mana saudara mau bertumbuh, saudara bisa bergabung dalam komunitas kecil di JPCC yang kami sebut dengan DATE. Saudara bisa bertumbuh bersama karena saudara tidak bisa bertumbuh sendirian. Saudara perlu teman-teman orang percaya yang lain, saling menolong, saling mendoakan, saling menguatkan, dan saling melayani satu sama lain. Dan saudara juga bisa bertumbuh di sana. Amen, saudara. Saudara nanti bisa waktu keluar, saudara bisa ke area connection area untuk bertanya-tanya bagaimana saudara bisa mendaftar. Saudara bisa tertanam. Oke, would you do that, saudara? Amen. Dan sekali lagi, let's appreciate what a wonderful message by Pastor Cindy Mohede. Wow. Luar biasa, saudara. Pesan yang sungguh indah sekali, saudara, untuk apapun yang terjadi di masa lalu saudara. Tuhan mau merestorasi, Tuhan mau memulihkan. Yang Tuhan butuhkan bukan alasan kenapa saudara gagal sebelumnya. Why you fail, why you didn't make it. Yang dia butuhkan hanya, do you love me? That's all he needs. Do you love me? Itu yang Tuhan butuhkan untuk memulihkan kehidupan saudara. Amen. Amen. Mari kita hampiri Tuhan. Mari kita. Oh ya, sebelum saya tutup, ada cobain date yuk bagi saudara yang mau tertanam tadi, baik bagi saudara yang mungkin baru pertama kali menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan juga saudara yang mungkin sudah lama ada di JPCC tapi belum tertanam dalam satu komunitas pun, saudara bisa, kami meluncurkan inisiatif baru di JPCC yaitu cobain date yuk. Sebetulnya diadakan pada jam 3 hari ini, jadi sudah lewat, tetapi saudara masih bisa daftar untuk minggu depan. Mungkin saudara bisa mengikuti ibadah 1 atau 2, lalu saudara bisa mengikuti cobain date yuk di ibadah ketiga, di mana saudara bisa mencoba trial. Seperti apa sih komunitas orang percaya, di mana saudara bisa bertumbuh bersama-sama, saudara bisa sharing dan juga saling menguatkan satu sama lain. Oke, saudara yang belum tertanam, saudara maukah mencoba? Ya, oke, saudara bisa daftarkan mulai minggu depan, ya. Bukan hari ini, sudah terlambat kalau sekarang. Oke, mari kita hampiri Tuhan sekali lagi. Wow, Tuhan, what an amazing day Tuhan, yang kami dapat alami pada hari ini. Tuhan, kami percaya hari ini bukan hari yang biasa Tuhan. Kami diingatkan kembali, kami diajarkan kembali atas kuasa kebangkitan-Mu, bahwa kami telah mati bagi dosa dan kami telah hidup bagi Allah dalam Yesus Kristus. Kuasa yang sama menyanggupkan kami untuk menghidupi. Kuasa yang sama mampu memulihkan apapun yang kami kenal sebagai sudah mati dalam kehidupan kami, yang kami sudah putus harapan. Tuhan, Kau sanggup hidupkan kembali. Kami dapat merasakan kuasa pemulihan-Mu Tuhan dalam setiap area kehidupan kami. Kami mau serahkan seluruh area kehidupan kami, dan kami mau beritakan kabar baik ini kepada setiap orang yang kami kenal Tuhan, sehingga mereka pun dapat mengenal kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Dan untuk itulah kami berkumpul setiap hari Minggu, untuk dikuatkan, untuk diingatkan, untuk diajarkan kembali, dan untuk memberitakan dan keluar memberitakan kabar baik ini Tuhan. Dan Tuhan, pada saat yang bersama kami juga mau berdoa bagi Indonesia dan Jakarta. Tuhan, Engkau yang sanggup pulihkan bangsa dan kota kami Tuhan, membawa ke tempat yang lebih baik, tempat yang lebih kuat, di mana nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang dimuliakan,
kuasa kebangkitan-Mu dapat dirasakan, dapat dikenal oleh setiap orang. Semuanya akan bertekuk lutut dan menyembah-Mu Tuhan, dan mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Raja. Pakailah setiap kami untuk memberitakan Injil ini. Terima kasih Tuhan, dan setiap jemaat yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat yang datangnya daripada Bapa di surga, kasih karunia daripada Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib bagi setiap saudara, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai saudara kemanapun saudara pergi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bangkit, semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Have a good Easter everyone, and see you next week.